Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wala ma'a ta'kitin lin nikahi bi muddatin ma'lumatin aw majhulatin. Fa yafsudu li sihhatin nahyi an nikahil mut'ati. Dan tidak boleh akad itu disertai dengan pembatasan waktu atau dengan batas waktu. Bagi nikah dengan waktu yang diketahui atau waktu yang tidak diketahui hingga merusak atau hingga rusaklah akad dikarenakan sahihnya hadis melarang daripada nikah mut'ah. Kawin kontrak aja kalau kita ngaranna kawin kontrak. Kok ada boleh itulah. Nah, dulu memang sempat boleh. Setelah itu dinasah selama-lamanya. Lewat aja kan, padahal ada kisah di dalamnya itu kita lewat aja. Wa huwal muaqqatu walau bi alfi sanatin. Nikah mut'ah itu adalah nikah yang dibatasi waktu walaupun dengan batas 1000 tahun. Nah, aku kawinkan kamu dengan putriku dengan jujuran ini selama ini. Nah, ya kah? Dengan jujuran umpama seutas emas selama 1 bulan saja. Nah, itu contoh nikah mut'ah atau nikah yang dibatasi dengan waktu. Haram hukumnya dan nikahnya kada sah. Walaupun sambatan waktunya tadi 1000 tahun. Walaupun manusia kada yang hidup 1000 tahun, tapi yang namanya ada waktu ya tetap akadnya batal. Walaysa minhu ma law qala zawajtukaha muddata hayatika aw hayatiha. Li'annahu muqtadal aqdi bal yabqa atharuhu ba'dal mauti. Waalaikumsalam. Tidak termasuk nikah yang dibatasi waktu jikalau seseorang itu berkata atau walinya berkata, aku kawinkan kamu dengan dia selama kamu hidup atau selama dia hidup. Nah, ini tidak disebut nikah yang muaqqat, nikah yang dibatasi waktu. Karena memang itulah tuntutan akad. Tuntutan akad itu yaitu hidup bersama sampai ke mati. Ada hendak, ada niatan hendak ba'ampiha atau hendak berpisahan. Bahkan tetap bekas itu akad sesudah mati. Nah, artinya ada bekas-bekasnya, ada dampak-dampaknya dari itu akad. Kenapa ya dampak akad nikah? Bawa warisan. Ya kalau adanya saling waris mewaris. Walaupun tadi sambatan nikahnya aku kawinkan kamu dengan dia dengan mas kawin sebingkai utas emas selama umur kamu hidup atau selama umur dia hidup. Itu tetap aja walaupun dia mati warisnya tetap diberlakukan. Wa yalzamuhu fi nikahil mut'ati al-mahru wan nasabu wal iddatu wa yasqutul haddu in aqada bi waliyin wa syahidaini. Nah, titik. Dan wajib bagi lelaki pada nikah mut'ah itu membayar mahar. Dan atau kita terikat dengan laki-laki bisa juga maknanya itulah yalzamuhu itu pada nikah mut'ah oleh suatu mahar. Jadinya wajib bayar mahar. Kemudian lagi wan nasab. Dan juga terikat nasab
Kenapa arti terikat nasab? Bila bebinian tadi yang dikawin dengan kawin mut'ah tadi betianan kolehan anak, maka binnya bin lelakian tadi. Maka binnya tetap bin lelakian. Walaupun tadi kita mengatakan, kita berpendapat bahwa nikah mut'ah itu hukumnya tidak sah. Tapi dampaknya setelah itu ada yang diberlakukan, yang tetap diberlakukan. Bila tetap dipaksakan, wajib bayar mahar. Yakah mas kawin. Bila tetap dilaksanakan, tetap ngotot ingin dilaksanakan, maka bila berkelanjutan ada kolehan anak, maka binnya bin lelaki yang menikahi tadi. Itu keterikatannya telah wal iddah dan wajib iddah. Berapa iddahnya ya? 1/4 tahun. Berapa 1/4 tahun? Setahun itu 12 bagi 4 3 ya kalau 3 bulan bagi yang kada betianan ya kalau tah. Bagi yang kada bisa betianan bagi yang kada haid, salah sambat aku. Bagi yang kada bisa datang bulan, maka idahnya makai hitungan bulan. Yang kada bisa haid, bagi yang bisa haid, maka idahnya menghitung pakai berapa kali sudah sucinya. Berapa kali itu? 3 kali suci. Mana tadi ya? Mana tadi tulisannya? Wayasqutul haddu in aqada biwaliyin. Dan gugurlah hukuman had jika laki-laki itu mengakad nikahnya dengan adanya wali, atau jika diakad nikah itu dengan melibatkan wali, wasyahidaini dan 2 saksi. Nah, walaupun mazhab kita mengatakan nikah mut'ah itu tidak sah, tapi bila ada orang kawin mut'ah, maka pelakunya tidak dihukum rojam, ya kah? Tidak diberlakukan hukum rajam. Kenapa jar? Ada satu kaidah, al-hudud tudra'u bisyubuhat. Hukuman had itu tertolak dengan adanya subhat. Subhat di sini adalah subhatul ikhtilaf. Karena ada mazhab lain yang tetap mengatakan nikah mut'ah itu sah. Itu buhan Syiah. Ya kan, buhan Syiah itu intinya madahkan nikah mut'ah itu masih sah sampai hari ini. Dari karena perbedaan pendapat masih ada, maka pelakunya tidak dihukum rajam. Nah, ya kan, perbedaan pendapat. Jadi al-hudud tudra'u bisyubuhat. Itu kaidah itulah. Fa in aqada bainahu wa bainal mar'ati wajabal haddu. Nah, ini jika aqada laki-laki berakad atau uqida diakad nikah itu bainahu wa bainal mar'ah, antara lelakinya dan antara perempuannya berduaan aja berakad. Nah, ini wajib had, ya kah? Jarbiniannya, wahai kekasihku, aku kawinkan kamu dengan diriku dengan maharnya 300.000 semalaman. Aku terima mengawinimu 300.000 semalaman. Berduaan aja bakat. Nah, itu yang wajib had. Kalau yang kada wajib had tadi ada saksi, ada wali, ya kah? Ada mempelainya, ada maharnya. Modelan kayak orang pernikahan juga. Nah, itu yang kada wajib had. Tapi haram lah, tetap haram karena sudah dinasakh. Karena tadi yalah in wati'a, jika sempat menggauli. Wahai tu wajabal haddu lam yathbutil mahru. Nah, bila wajib hukuman had, maka tidak berlaku mahar. Kan? Amun hadnya wajib, maka mahar tidak diberlakukan.
Wala ma ba'dahu, tidak juga berlaku yang sesudah itu, yaitu berupa nasab. Ya kalau nasab kada dapat. Iddah kada istilah masa idah. Karena masa idah itu dari hasil pernikahan berduaan gini apa? Karena mazhab yang mensahkan ya kah? Berduaan aja yuk. Berduaan aja. Jadi kan ada mazhabnya yang berduaan gini. Yang ada mazhabnya tadi yang melibatkan saksi, melibatkan wali. Wa yan'aqidun nikah bila dzikri maharin fil aqdi bal yusannu dzikruhu fihi. Sah nikah, tetap sah nikah tanpa menyebut mahar di dalam akad, sah nikahnya. Jar anunya, jar kuitan bebiniannya menyambat 100 juta. Sambatnya 100 juta. Sekalinya yang lalakinya menjawab qabil tu nikah. Dengan situ aja aku menerima menikahinya. Bil mahril madzukurnya kada disambat. Apa hukumnya aja? Ya sah. Sahnya kena terarah kemana jari ya kan? Belum sampai lagi. Bal yusannu dzikruhu fihi, tetapi disunatkan menyebut mahar itu di dalam akad. Wa kuriha ikhla'uhu, dimakruhkan mengosongkan akad anhu dari menyebut mahar. Naam, tetapi lau zawwaja amatahu bi 'abdihi lam yustahab. Tetapi jikalau seorang lelaki mengawinkan budak perempuannya dengan budak lelakinya, bisi dua ikung budak nih, si ikung lakin, si ikung binian, kawinakannya lam yustahab, maka tidak disunatkan untuk menyebutkan mahar. Karena dua manusia ini, baik mempelai wanitanya, mempelai laki-lakinya, itu keduanya milik si tuan tadi. Wa syurita fi zaujati ay al-mankuhati khuluwun min nikahin wa iddatin min ghairi. Disyaratkan pada istri yang dinikahi itu khuluwun min nikahin wa iddatin, kosongnya dia dari ikatan nikah, wa iddatin, dan dari masa idah, min ghairih, dari lelaki lain. Nah, artinya lain bini orang yang dikawini ya kalah, atau sudah jadi mantan orang tapi menjalani masa idah masih lagi, nah kada boleh kita. Watayi nun, dan disyaratkan mentakyin, menentukan si perempuannya, ya kah? Menentukan sosoknya. Maka pazawwajtuka ihda banati batilun, maka ucapan aku kawinkan kamu dengan salah satu putriku itu kada sah, karena tidak dipastikan, tidak ditentukan sosoknya, ya kan? Harus ditunjuk itu orangnya. Nah, ya kalah. Walau ma'al isyarati, walaupun pakai tunjuk tetap kada sahnya, karena tadi kata-katanya samar. Sambat ngarannya kalau tah, sambat ngaran si anu ya kan, salah satu anakku sambatnya ngaran. Nah, itu karena ditayin, ditentukan siapa sosoknya. Wayak ditayin, cukup untuk menentukan itu biwaspin, dengan mensifati sosoknya, au isyaratin, atau dengan isyarat,
menunjuk. Tapi kata-katanya apa? Kazawwajtuka binti wa laysa lahu ghairuha. Aku kawinkan kamu dengan satu putriku sementara tidak ada dia punya selain dia. Tunjuknya itu ya itu sah. Si ikungan ini bisa anak. Tunjuknya aku kawinkan kamu dengan putriku, tunjuknya itu yang tadi kada sah kalau aku kawinkan kamu dengan salah satu putriku yang itu ya kalau lah itu kada sah ya. Namun si ikungan ya bisa anak ya sah. Awil lati bidari walaysa fiha ghairuha. Atau anakku yang dalam rumah sementara tidak ada dalam rumah selain dia. Au hadhih, atau anakku yang ini. Ini yang di hadapan ya Allah. Kau kawinkan kamu dengan putriku yang ini yang di hadapanmu. Nah, gitulah. Nah, itu hukumnya sah. Jadi tadi syaratnya apa? Perempuannya harus ditentukan siapa sosoknya. Oleh siapa yang menentukan? Oleh walinya. Namun yang samar kada sah. Nah, gitu di sana lagi. Mau pulang. Wa in samaha ka samuanna. Wa in samaha bi ghairi ismiha fil qul bi khilaf, meskipun dia menyebut namanya dengan bukan namanya fil qul pada masing-masing masalah di atas tadi. Maksudnya dianggap sah menentukan siapa sosoknya meskipun menyambat namanya atau menyebut namanya dengan sebutan yang sebenarnya bukan namanya. Seperti aku kawinkan kamu dengan anak bibinianku Maryam, ya kan? Padahal ngarannya lain Maryam, ya kan? Ngarannya Khadijah tapi tersambat Maryam. Tapi anak seikungannya aja. Padahal ngaran anaknya Khadijah ya. Atau inya menyambat aku kawinkan kamu dengan Aisyah yang ada dalam rumah. Padahal ngarannya lain Aisyah, ngaran anaknya Fatimah, ya kayak itu tah. Salah sambat. Kada apa-apa. Bi khilafi zawajtuka Fatimah, berbeda kata-kata aku kawinkan kamu dengan Fatimah. Wa in kana isma bintihi, kita tulisannya illa inna wayaha, lain halnya kata-kata aku kawinkan kamu dengan Fatimah meskipun itu memang nama anaknya. Oh gitu. Kadang dia menyambat anak. Aku kawinkan kamu dengan Fatimah ya. Aturannya kan aku kawinkan kamu dengan anakku Fatimah. Nah, ini aku kawinkan kamu dengan Fatimah. Nah, ini tidak dianggap menentukan siapa sosoknya. Fatimah yang mana? Mau siapa? Fatimah anak orang. Kesamaan nama tidak ada maksud. Illa inna wayaha, kecuali keduanya memang memaksudkan Fatimah yang bersangkutan. Kecuali di dalam hatinya memang ada niatan Fatimah yang dimaksud adalah anak yang bersangkutan. Walau qala zawwajtuka binti al-kubra wa sammaha bismi sughra sahabil kubra li anna al-kibra sifatun qa'imatun bidatiha bi khilafil ismi qadima alaih. Jikalau wali berkata aku kawinkan kamu dengan putriku yang paling besar, lalu dia menyebut namanya dengan nama putri yang paling kecil, bisi anak dua ikung, seikung yang tuha, seikung yang anum. Tapi waktu akad nikah, aku kawinkan kamu dengan putriku yang paling tua, atau putriku yang pertama.
Sakanya nyambat ngarannya tersambat ngarannya ading. Ya kalau tah umpama berdua bing sanak nih ya kalau dah umpama Aisyah apa nih Fatimah dan Aisyah umpama ya, Fatimah anak pertama, Aisyah anak kedua, tersambat Aisyah salah sambat. Maka sohnya fil kubro, soh untuk anak yang dewasa. Kenapa jadi anal kibro sifat? Karena dewasa itu sifat yang melekat pada sosoknya. Bikhilafil ismi, berbeda dengan nama. Faquddima alaihi, maka sifat didahulukan di atas nama. Walau qala zawajtuka binti Khadijah fabanat binta ibnihi soha. Jikalau wali berkata aku kawinkan kamu dengan putriku Khadijah, ternyata itu cucunya, bukan putrinya langsung. Aku kawinkan kamu anakku Khadijah ya. Sekanya Khadijah itu cucu Sidin, lain anak Sidin. Soha, maka sah akadnya inna wayaha jika keduanya bermaksud Khadijah tersebut memang Khadijah yang cucu tadi. Artinya paham aja tuh ya, kalau tak paham aja. Aw ayyanaha, atau si wali menentukan sosoknya bi isyaratin, dengan ditunjuk langsung. Aw lam yu'rab li sulbihi ghairuha, atau tidak diketahui orang keturunannya selain dia. Wa illa, jika tidak demikian, fala, maka tidak bisa sah. Titik. Wa syurita fiha aydan, ada mumahramiyatin bainaha wa bainal, itu betitik kah? Khotib kah? Bainaha wa bainal khotib binasabin fayahrumu bihi. Disyaratkan pada istri itu bukan mahram antara si istri dan antara lelaki yang meminang, mahram dengan nasab, maka haramlah nikah dengan mahram nasab. Li ayati, itu kesambungannya. Li ayati hurrimat alaikum, karena ada ayat Al-Quran yang berbunyi hurrimat alaikum dan seterusnya. Panjang tuh ayatnya ya kalah. Nisa'u qarabatin ghairi ma dakhala fi waladi umumatin wa fuqulatin. Itu perempuan korobat selain yang masuk ke dalam anak-anak umumah, marina pihak abah, wa khulu'ah dan marina pihak mama. Kalau mengawini keluarga yang berasal daripada marina sepupu ngarannya itu boleh. Jadi korobat yang mana aja yang tidak masuk ke dalam anaknya marina pihak abah atau marina pihak mama. Ya sepupu tadi. Sepupu boleh. Korobat wanita itu fahina idin yahrumu nikahu ummin. Ketika itu haramlah menikahi ibu. Ibu itu wahyaman waladatka, perempuan yang melahirkanmu. Yang namanya ibu di sini perempuan yang melahirkanmu. Awaladat man waladaka, atau melahirkan orang yang telah melahirkanmu. Kuitan ikam atau kuitan abah ikam, atau kuitan mama ikam. Yang melahirkan ikam itu bisa dzakaran kana unsa, laki-laki atau perempuan. Ada ibu laki-laki, jangan ini salah paham. Itu cuma bahas nih ya, kalau
Zakarun kana unsa, laki-laki ada ya atau perempuannya adalah mama, itu laki-laki ya. Maksudnya ini tadi apa tadi? Yang namanya mama orang yang melahirkanmu atau orang yang melahirkan yang telah melahirkanmu. Yang telah melahirkan kita ini ada ke dunia dua. Kalau laki-laki abah ngarannya, kalau bini-bini mama ngarannya nanti itu kalau tah. Wahyal jaddatu, siapa dia? Dia itu nenek minal jihata ini dari kedua belah pihak. Itu sebutannya umun ya kah? Wa bintun, dan juga mahram bintun, anak. Anak ini apa artinya? Wahyaman walattaha aw walattaman waladaha. Perempuan yang kamu lahirkan atau kamu melahirkan orang yang melahirkannya. Perempuan yang kamu langsung melahirkannya atau kamu melahirkan seseorang yang melahirkan perempuan itu. Cucu disebut anak ya berarti ya kalau tah. Zakaran kana au unsa, laki-laki dia yang kamu lahirkan atau perempuan dia. La makhluqatun min ma'in zinahu, bukan perempuan yang terwujud tercipta dari air mani perzinahan. Itu bukan mahram. Nauzubillah ya Allah, nauzubillah. Orang berzina sekalinya yang dizinahinya oleh anak, karena zina ini ilegal ya, kehubungan yang tidak sah, maka dampaknya pun tidak sah. Anaknya tidak bisa disebut anak si laki-laki tadi, karena anaknya binnya bukan bin abahnya, maka si anak ini tidak disebut mahram. Maka si yang ayah biologis ini namanya ayah biologis ya kalau tah, bukan ayah nasab namanya. Ayah nasab itu yang sah, ini namanya ayah biologis. Artinya secara DNA memang abahnya, tapi secara nasab bukan abahnya. Maka ayah biologis ini bisa mengawini anak biologis daripada perzinahan tadi, karena tidak dihukumkan mahram. Tapi nauzubillah, nauzubillah. Ini sekadar hukumnya. Wa nah juga mahram itu adalah saudari. Wallahu subhanahu wa ta'ala.